Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Astaghfirullah. Keluarga sekalian, jamaah, para muhibbin yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah sembari membasahi lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dari kesemua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi wasilah kita untuk senantiasa taqarrub ilallah. Karena sejatinya nikmat itu akan bernilai nikmat, akan menghantarkan kita kepada keberkahan ketika nikmat tersebut bisa menjadi wasilah kita, sebab kita untuk senantiasa ingat dan kembali kepada Allah. Pun sebaliknya, nikmat yang membuat kita lalai dan lupa dari Allah sejatinya bukanlah nikmat, tapi adalah azab dari Allah, membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa senantiasa untuk ingat kepada Allah dengan senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Selamat bergabung kepada keluarga DHI yang sudah menyimak bersama kami via YouTube. Di sana ada Salsa dan juga ada Sa'adullah. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat bergabung, sehat selalu. Semoga senantiasa diberikan restu kemahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga sholawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa tersampaikan, dan kita berharap semoga beliau berkenan untuk membalas sholawat kita semuanya dengan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Keluarga sekalian, jamaah, para muhibbin yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada Bu Yuli yang sudah bergabung bersama kami via YouTube, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat bergabung, sehat selalu, semoga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja keluarga sekalian, untuk mengefisienkan waktu kita, mari sama-sama kita membuka majelis kita sembari berharap keberkahan, keridhaan dari Allah. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga sekalian, jamaah, para muhibbin yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap hari Kamis di majelis tercinta kita senantiasa mengadakan kajian rutinan pembacaan kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin karya Sidi Syekh Muhammad Allan. Dan malam hari ini kita bersama beliau membahas tentang satu bab yang sangat indah, bab yang membuat kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Satu bab yang membuat kita dengan segala dosa yang kita miliki, membuat kita senantiasa optimis dalam menjalani hidup, senantiasa menjadi hamba yang optimis untuk mengejar ampunan Allah. Bab apa itu? Bab taubat. Dan malam hari ini insya Allah kita akan bersama beliau membahas tentang makna beserta level-level taubat. Dan ini sangat penting keluarga sekalian, untuk memastikan diri kita apakah kita ini sudah termasuk hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah. Karena keluarga sekalian, ternyata untuk mendapatkan ridhonya Allah, dan sebagaimana kaidah di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa yang memasukkan kita ke dalam surga sejatinya bukan karena amal kita, bukan karena kebaikan kita, tapi satu-satunya sebab utama yang membuat kita masuk surga adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di hadapan para sahabat
Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, atau ya kurang lebih bunyi hadisnya, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Sejatinya kalian tidak akan masuk surga jika hanya sekedar mengandalkan amal kebaikan. Sontak membuat sahabat kaget mendengarkan hadis ini. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana denganmu ya Rasulullah? Apakah termasuk juga engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, wala ana, ya begitu juga dengan saya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatihi wa fadlih. Karena sejatinya yang membuat kita masuk surga itu semata-mata karena ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah. Dan cara mendapatkan ridhonya Allah salah satunya adalah dengan memperbanyak taubat kepada Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai siapa? Hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Bagaimana mungkin kita akan merasakan manisnya taubat kalau kita tidak punya dosa? Makanya satu-satunya stimulun taubat itu, yang membuat taubat itu akan berasa nikmatnya, akan membuat kita lebih merasa manisnya taubat adalah ketika didorong oleh rasa bersalah dan dosa. Sehingga wajar, kata Sayyidina Umar, tidak akan maju Islam ini, bahkan seseorang tidak akan merasakan manisnya iman kalau dia tidak pernah berdosa, kalau dia tidak punya masa lalu. Bagaimana mungkin kita akan merasakan nikmatnya perjalanan menuju Allah kalau kita tidak punya dosa? Sehingga orang yang tidak punya dosa itu akan menganggap bahwa ibadah itu adalah rutinitas belaka. Ibadah itu seolah-olah Allah yang butuh ibadah. Maka kita butuh dosa. Sebagai apa? Ini bukan sebagai pembenaran, tapi sebagai jalan kita untuk menuju Allah. Dengan dosa tersebut, kita memperbanyak taubat kepada Allah, sembari mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Menarik keluarga sekalian, malam hari ini kita bersama Sidi Syekh Muhammad Allan, dan beliau akan menjelaskan apa taubat itu dan level-level taubat. Semoga dengan kajian malam hari ini kita bisa mengkonfirmasi kedudukan kita di mana. Level taubat kita sebenarnya sudah sampai di mana. Baik. Sebelumnya, sebelum kita lanjut, kita sapa kepada seluruh keluarga DHI yang sudah bergabung bersama kami. Di sana ada Ummu Auditia, ahlan wa sahlan. Wa marhaban bikum, selamat bergabung Ummu Auditia, sehat selalu, semoga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu keluarga sekalian, sebagai bentuk ngalap berkah kita dengan sahibul kitab, yaitu Sidi Syekh Muhammad Allan, kita baca dulu kalam-kalam beliau dan nanti setelah itu kita jelaskan. Kata beliau, qala al-musannifur rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun babut taubah. Kata beliau, bab tentang taubat. Apa taubat itu? Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira menurut Bang Andri, taubat itu apa? Taubat, mengakui segala kesalahan, terus nggak ngulangin lagi. Udah. Dan tidak mengulangi. Kalau menurut Bang Budi, sederhana taubat itu? Yang dulunya Badung, berusaha yang baik gitu. Iya. Baik. Apa yang disampaikan Bang Adri dan juga Bang Budi itu benar. Ya. Tapi izin kita menyempurnakan dengan penjelasan Sidi Syekh Muhammad Allan. Jadi ternyata kata beliau, tobat itu secara bahasa adalah ar-ruju', kembali. Nah, apa yang disampaikan Bang Andri dan juga Bang Budi tadi kan esensinya adalah kembali. Maka kata beliau, taubat itu adalah ar-ruju' min syai'in ila syai'in. Jadi taubat secara bahasa adalah kita kembali dari satu tempat menuju tempat asalnya kita. Maka kata beliau, fataibu ilallah huwa raj'u min syai'in ila syai'in raj'un minal awsafil madhmumah ilal awsafil mahmudah. Dan taubat itu, kalau tadi kan secara bahasa adalah ar-ruju', kembali. Maka orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali dari apa? Dari awsafil madhmumah, dari sifat-sifat tercela kepada sifat-sifat terpuji. Raj'un amma ma nahallahu anhu ila ma amarah. Ya. Kembali dari apa? Dari dulunya badung, ya. Dulunya senantiasa melanggar aturan Allah.
Maka sekarang kita kembali dari yang tadinya melanggar aturan-aturan Allah, sekarang kita kembali kepada apa? Melaksanakan perintah Allah. Maka orang yang seperti ini dikatakan taubat. Wa an ma'siyatihi ila ta'atihi. Ya, kembali dulunya senantiasa bermaksiat kepada Allah, kembali kepada apa? Kembali kepada ketaatan, ya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma yakrahuhu ila ma yardahu. Kembali, ya, dari apa? Dari perkara yang dimurkai oleh Allah kepada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini kata beliau adalah taubat, ya. Taubat baik secara bahasa maupun secara istilah. Maka kata beliau, siapa saja yang kembali dari yang jelek kepada kebaikan, dari keburukan kepada ketaatan, maka semuanya itu adalah orang-orang yang taubat. Maka kata beliau di sini, maka cukup bagi seseorang yang faman roja'a anil mukhalafati khaufan min azabillah fahuwa taib. Maka siapa saja yang kembali kepada Allah, yang tadinya melanggar, ya, sekarang taat kepada Allah, yang tadinya bermaksiat, ya, sekarang taat kepada Allah. Motivasinya itu belum murni karena Allah, ya. Masih misalnya dia taubat karena apa? Khaufan min azabillah, karena takut kepada azab Allah. Maka bagaimana dengan status seseorang ini? Apakah dia juga termasuk orang yang bertaubat kepada Allah? Kata beliau, ya, menurut Sidi Syekh Muhammad Alan, siapapun yang kembali kepada ketaatan, ya, dengan segala motivasinya, ya, dengan segala motifnya, ya. Termasuk apa? Termasuk motif karena takut, ya, siksa neraka, ya. Mungkin habis nonton film neraka di bioskop, ya, pulang-pulang nangis, aduh ya Allah, ya, ani tobat ya Allah. Maka orang yang seperti ini sudah dikatakan taibun, ya, orang yang bertaubat kepada Allah. Walaupun, ya, dari sini beliau kemudian menjelaskan secara detail bahwa level-level taubat itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan level yang kita sebutkan tadi, yaitu orang yang taubat kepada Allah, motifnya karena neraka, karena takut azab Allah, maka orang yang seperti ini sudah bertaubat, tapi level taubatnya itu yang paling rendah. Cukup nggak? Ya, bagi orang awam itu sudah cukup. Daripada dia nggak ada rasa takut sama sekali sama Allah. Mana lebih mendingan? Orang, mohon maaf, hari ini keluarga sekalian, ya, banyak orang yang, ya, sudah dia bilang dia beriman, tapi pikiran dan hatinya sejatinya sudah tidak punya iman, ya. Dan dia sudah tidak takut kepada Allah, bahkan dia tidak takut dengan azab Allah, dengan neraka, ya. Maka kalau ada orang yang bertobat karena takut neraka, itu sudah cukup. Dan dia jauh lebih baik daripada orang yang pertama yang kita sebutkan tadi. Apa yang membuat kita terhalang dari bermaksiat kepada Allah kalau kita tidak ada rasa takut? Minimal rasa takut terhadap neraka lah. Apalagi hari ini makin mengkhawatirkan keluarga sekalian, ya. Tersebarnya paham-paham materialisme, paham-paham yang seolah-olah mengingkari adanya neraka, mengingkari adanya azab Allah. Ini kan mengikis iman kita, sehingga apa? Sehingga rasa takut itu pelan-pelan sudah mulai tercabut dari dada-dada kita kaum muslimin. Akhirnya orang hari ini, bodoh amat, ya, korupsi, ya, ambil sebanyak-banyaknya, curi sebanyak-banyaknya uang rakyat. Udah nggak ada rasa takut. Dan mohon maaf, ya, fakta, ya, mengatakan bahwa, ya, kebanyakan para pelaku koruptor itu muslim. Problemnya apa? Ini karena mereka nggak ada rasa takut kepada Allah. Minimal takut neraka lah. Hari ini sudah nggak ada. Maka, ya, orang yang bertaubat kepada Allah karena takut neraka itu sudah cukup. Dan dia menurut Sidi Syekh Muhammad Alam termasuk orang yang bertaubat. Walaupun, ya, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka masa iya handphone aja perlu di-upgrade, masa ruhani kita nggak di-upgrade? Handphone aja kita katanya hari ini lagi krisis, ya, lagi inflasi, tapi kalau soal HP ngantrinya panjang, Pak. Ya Allah, ya, kadang suka bingung juga, ya.
Katanya susah ya, daya beli masyarakat lagi lesu. Tapi kalau giliran soal upgrade HP, Masya Allah. Ya, kadang bingung juga. HP kita mau bela-belain untuk upgrade. Padahal HP itu paling 5 tahun, berapa tahun selesai kita pakai. Rusak. Sedangkan ruhani ini ya, akan terus bersama kita. Bahkan setelah kita mati, ya, perjalanan ruhani itu masih panjang. Dan kita butuh bahan bakar. Bahan bakarnya apa ini? Kita mengupgrade level ruhani kita. Supaya apa? Supaya kita nggak kehabisan bahan bakar di alam barzakh. Ini yang sering kita abaikan. Padahal perjalanan ruhani ini jauh lebih penting daripada perjalanan fisik kita. Kebersihan batin kita jauh lebih penting untuk kita perhatikan daripada sekedar lahiriah kita. Walaupun lahiriah ini, kebersihan lahiriah sangat penting. Nah, maka kata beliau, siapapun yang kembali kepada Allah ya, dengan segala motifnya, termasuk motif takut azab Allah, maka dia sudah termasuk orang yang bertaubat kepada Allah. Walaupun ini levelnya paling rendah nih. Ya. Cukup nggak ya bagi orang awam? Sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka mari kita belajar untuk mengupgrade level taubat kita. Karena sejatinya kita mengupgrade level taubat kita, itu sama saja kita mengupgrade ruhani kita. Kita mengupgrade hati dan jiwa kita. Yang dimana ini semuanya adalah tempat Allah memandang kita, ya, para hambanya. Itu level yang pertama kata beliau. Level yang kedua, waman roja'a hayaan minhu fahuwa munib. Jadi ternyata ada level taubat yang lebih tinggi dari yang pertama. Dan saya berharap kepada keluarga sekalian, minimal ya, kalau memang kita masih bisa ya, untuk mengupgrade level taubat kita, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, minimal level taubat kita itu ada di level yang kedua. Apa itu? Orang yang bertaubat kepada Allah karena malu, ya Allah. Bahkan sekalipun saya bermaksiat kepadamu, ya Allah, Engkau masih memberikan hamba begitu banyak nikmat, ya Allah. Ini kan kalau dalam dunia kita sebagai manusia, rasa-rasanya kurang etis, rasa-rasanya kurang pantas. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kemudian kita balas dengan keburukan. Menurut Bang Andri, Bang Budi gimana? Kalau misalnya Bang Budi sama Bang Andri baik sama anak, tapi setelah itu aneh jahatin, aneh sebar hoax, fitnah di belakang, kan rasa-rasanya kurang pantas. Di mana hati kita? Ya? Orang yang selama ini membantu kita, orang yang selama ini memberikan kebaikan kepada kita, kemudian kita balas dengan keburukan. Kalau memang kita belum bisa membalas kebaikan itu, minimal ya, kita menjalin hubungan yang baik lah. Maka orang yang kedua, level tobat yang kedua yang jauh lebih tinggi dari yang pertama tadi adalah orang-orang yang munib. Siapa mereka? Yaitu orang yang taubat kepada Allah karena malu, ya Allah. Ya, begitu banyak anugerah yang Engkau berikan kepada hamba, ya Allah. Rasa-rasanya tidak pantas hamba membalas kebaikan-Mu, ya Allah, dengan kemaksiatan. Dengan dorongan, motif itu kita taubat, maka taubat kita itu levelnya adalah munib. Ya, walaupun besok habis itu ya, kesambet jin lagi. Astagfirullah. Ya, namanya manusia, ya, wajar ya. Kalau kata anak itu bukan nabi boy. Ya, wajar. Kenapa? Karena kata Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap kita itu selalu berdosa. Bahkan saking seringnya kita berdosa, di dalam hadis ini Nabi menggunakan sigot redaksi mubalaghah, sigot mubalaghah, redaksi yang berlebihan, bahwa kita akan terus melakukan kesalahan, dosa. Kalau bukan hari ini, ya, kalau bukan yang kemarin, besok, ya. Kalau bukan besok, bulan depan lagi. Selama kita masih hidup, selama kita manusia biasa, potensi untuk terjatuh kepada dosa itu sangat besar. Tapi yang membuat
seorang pendosa itu dicintai oleh Allah. Yang membedakan seorang pendosa dengan orang-orang yang taubat adalah senantiasa beristighfar kepada Allah. Jadi bukan berarti orang soleh itu nggak punya dosa. Kita ada dosa. Tapi alhamdulillah Allah menutup semua dosa-dosa kita. Sehingga apa? Sehingga orang itu masih berbaik sangka kepada kita. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi istimewanya manusia yang berdosa dengan kebanyakan orang yang berdosa, ada para pendosa yang khusus. Siapa itu? Yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Pesan moral dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keberagaman dan tingkat level para hamba Allah di sisi Allah, ya, ada yang soleh, ada yang setengah-setengah, ya, ada yang kurang soleh. Nah, ada yang dia kasihan bukan soleh, ya, mau dibilang setengah-setengah juga yang nggak bisa. Ya. Siapa mereka? Ya ini para pendosa. Pesan moral dari hadis Nabi tadi, kalau kita belum mampu menyaingi orang-orang soleh dengan ibadah kepada Allah, kalau kita belum mampu melampaui kebaikan orang-orang soleh, maka saingilah mereka dengan apa? Dengan istighfar dari dosa-dosa kita. Kenapa? Karena orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, sadar tentang dosa-dosanya, itu termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai siapa? Orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Kira-kira menurut Bang Andri sama Bang Budi, Allah kalau sudah berfirman itu menepati janjinya atau ingkar janji? Pasti menepati. Pasti menepati janjinya. Yang ingkar janji itu, yang tukang bohong itu bukan Allah, bukan Nabi, tapi caleg yang nggak jadi. Nah, biasanya itu. ya Allah. Itu level yang kedua dari taubat. Apa itu level muni? Orang yang bertaubat kepada Allah, dia sadar banyak dosa. Tapi dorongan kesadarannya itu karena apa? Karena merasa tidak pantas. Ya Allah, Engkau sangat baik kepada hamba, ya Allah. Jadi bukan lagi karena takut azab Allah, bukan lagi karena takut nerakanya Allah, ya, tapi karena apa? Malu kepada Allah. Bedanya apa, Buya? Ini hebatnya para ulama kita. Mereka sangat detail menjelaskan tentang level taubat. Orang yang pertama, orang yang bertaubat kepada Allah karena takut neraka, walaupun di satu sisi bagus, ya, tapi kekurangannya adalah kalau dia sudah beribadah kepada Allah, dia sudah hijrah misalnya, dia akan merasa tidak berdosa, ya. Dia akan merasa, dan mohon maaf, orang yang sudah merasa tidak berdosa itu gampang kena tipu muslihat syaitan dan iblis. Karena iblis itu menggelincirkan manusia, bukan hanya mengajak manusia kepada kekufuran. Iblis itu punya tentara, dia lihat dulu siapa yang dia goda. Kalau manusia nggak pernah sholat, ya, tiap hari kufur kepada Allah, ngapain dia ajak, ngapain dia godain? Lah, sifatnya udah 11-12 sama iblis katanya, ngapain aneh godain dia? Buang-buang waktu katanya. Biarkan dia sibuk dengan kekufurannya. Kalau modelan kayak Bang Andri, Bang Budi, oh ini udah beda level. Oh kalau dua orang ini jangan, ya. Ini beda levelnya. Gimana cara mereka menggoda tipe-tipe manusia yang sudah mulai hijrah? Ya, maka dia masuk dari apa? Dari pintu kebaikan. Dia masuk dari pintu ibadah. Membuat apa? Membuat kita tidak pernah merasa berdosa. Dan ketika kita sudah tidak pernah merasa berdosa, tumbuhlah benih-benih kesombongan dengan ibadah kita. Sehingga apa? Ketika kita sudah mulai ibadah, sudah mulai hijrah, pas masuk Masjid Ar-Rahim, sendiri lagi. Belum sholat subuh, dia udah jam 2 malam udah di Masjid Ar-Rahim. Oh, wah. Lihat kosong. Wah, ternyata masjid apa?
sawangan permai ini nggak ada orang soleh kecuali aneh. Iblis kan, wah ketawa nih, cakep, kawan aneh ini. Allah Akbar. Cakep nih. Coba lihat. Betapa halusnya dia merusak hati kita. Maka orang yang motif taubatnya karena takut neraka, itu gampang kena muslihat tipu daya iblis. Akan muncul tuh benih-benih kesombongan. Ya. Maka kita harus upgrade level kita supaya kita tidak terjebak dengan tipu daya muslihat syaitan. Walaupun semua kita akan melalui fase-fase itu. Makanya wajar kalau ada orang yang lihat cingkrang celana lewat mata kaki, oh Bang Budi ini neraka ini. Apalagi Bang Andri, neraka semua. Awalnya begitu hijrah, neraka. Wah. Apa ini ngaji nggak pakai baju koko? Wah, neraka ini Bang Budi. Awalnya begitu. Makanya orang yang semangat hijrah itu harus terus ngaji. Jangan berhenti di situ. Harus ngaji. Nah, maka seolah-olah beliau mengisyaratkan, ini wajar, sesuatu yang wajar yang pasti kita akan lewati. Tapi masalahnya banyak orang yang berhenti di sini doang. Banyak orang yang taubat hanya sekedar memperhatikan penampilan saja. Hijrah tapi cuma penampilan doang. Cuman yang berkaitan dengan aksesoris saja. Jenggot ya. Oh, ini jenggot Sunan Nabi. Untung Bang, oh ini Bang Budi masih tertolong karena jenggot. Kalah lebat. Masih tertolong lah ya. Kalau pakai kopiah dikit orang percaya kayaknya ustaz. Oh, Habib. Cium tangan bolak-balik orang. Maka kita harus upgrade level, ya, level taubat. Bahwa kita bertobat kepada Allah karena malu, ya Allah, betapa Engkau baiknya kepada hamba, ya Allah. Tidak pantas rasanya kita membalas kebaikan Allah dengan kemaksiatan. Maka orang yang level taubat seperti ini, insya Allah, dia kalau jadi ahli ibadah, dia nggak akan sombong. Kenapa malu? Ya Allah, yang memberikan hamba kesempatan dan kemampuan beribadah, bisa datang di majelis ilmu, bisa sholat 5 waktu, itu bukan karena kemampuan diri hamba, ya Allah, karena Engkau. Maka orang yang seperti ini putus asa setan, putus asa iblis, nggak bisa lagi dia menggoda dari pintu kesombongan. Nah, ada ternyata level yang paling tinggi. Walaupun kita baru sekedar tahu teorinya, minimal suatu saat nanti kita minta kepada Allah, semoga Allah berikan kesempatan kita untuk mengupgrade level taubat kita kepada level yang paling tinggi. Level apa itu? Kata beliau, waman roja'a ta'ziman li jalalillahi subhanah fahuwa awwab. Ada level taubat yang namanya level awwab. Siapa mereka? Mereka yang taubat kepada Allah karena ta'zim, karena sangat mengagungkan Allah. Orang yang seperti ini, dia akan merasa gerak-geriknya itu senantiasa dipandang oleh Allah. Orang yang seperti ini, sebelum melakukan sesuatu, motivasinya itu selalu Allah. Maka dia sangat takzim kepada Allah. Dia sangat mengagungkan Allah, karena dia merasa bahwa Allah senantiasa dekat, bahkan tak berjarak dengan kita. Sehingga apa? Dia bukan lagi malu kepada Allah, tapi begitu takzim. Sehingga apa? Takut untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, level taubat ini namanya awwab. Levelnya siapa ini? Para nabi dan rasul. Maka orang-orang yang seperti ini, ya, kalau kita kan tadi level yang kedua, waman roja'ah haya'an minhu fahuwa munib. Kalau level yang kedua munib, itu biasanya ibadahnya juga pas-pasan. Karena malu kepada Allah, ya Allah. Allah udah kasih kebaikan, ya udahlah, salat 5 waktu dah. Ya Allah, ya. Engkau memberikan semuanya, ya Allah, bahkan terhadap nikmat yang nggak pernah hamba minta, Engkau kasih Allah. Maka dia sholat dengan motivasi ini.
Tapi kalau para awam yang level taubatnya udah paling tinggi, itu mereka nanti bahkan sholat tahajudnya itu merasa hukumnya wajib. Makanya wajar sesoleh-solehnya Bang Andri sama Bang Budi nggak bisa ngalahin ibadahnya Nabi, ya. Karena sholat sunnahnya mereka itu hukumnya wajib menurut mereka. Karena udah ta'zim kepada Allah. Makanya wajar sesoleh-solehnya kita nggak akan pernah mampu menyamai sholatnya Nabi. Nabi saking takzimnya kepada Allah, saking mentakzimi Allah, itu kalau sholat tahajud baru rokaat pertama aja udah baca 5-6 juz. Bayangkan, rokaat pertama, dan itu baru pemanasan. Maka wajar mata kaki Nabi itu agak membengkak dan membiru. Kenapa? Karena kalau sholat lama berdiri, lama sholat. Alhamdulillah agak mirip-mirip dengan kita sih. Kalau Bang Andri sama Bang Budi, mata kakinya membengkak bukan karena lama sholat, tapi karena asam urat. Karena lama di dapur makan daging. Akhirnya asam uratnya. Gak apa-apa, yang penting agak mirip-mirip dah. Nah, maka orang-orang yang sudah sampai kepada level awab itu ibadahnya luar biasa. Jangan tanya mereka, nggak sunnah, itu mereka udah nggak nganggap sunnah itu sebagai sunnah. Tapi mereka menganggap sunnah itu sudah seperti wajib. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Ya. Kalau kita kan hari ini tanggal 11 yang sunnah dikerasin untuk saudaranya seolah-olah wajib. Untung Bang Budi jenggotan. Kalau nggak jenggotan kita bilang neraka ini. Udah komplit. Udah celana lewat mata kaki, nggak ada jenggot, udah neraka paling bawah. Ya. Nunjuk ke orang lain. Kalau orang-orang yang sudah sampai kepada level awab, mereka itu ketat dengan dirinya sendiri, tapi mudah untuk orang lain. Nah ini levelnya para nabi dan rasul. Makanya nabi itu yang sunnah itu seperti tahajud, nggak pernah ketinggalan. Bahkan sholat sunnah rawatib, kalau kita ya syukur-syukur masih ingat. Yang penting yang wajib ya Allah istiqomah. Ya. Kalau para nabi dan rasul enggak. Sholat sunnah rawatib aja kalau ketinggalan dikodok. Bang Andri pernah kodok sholat sunnah nggak? Nggak pernah. Apalagi Bang Budi. Kalau dari buka-bukanya melakukan. Ya Allah. Bablas. Iya, bablas. Syukur masih bisa subuhan. Ya Allah, menyedihkan memang. Tapi kalau para nabi dan rasul, rawatib aja dikodok. Untuk dirinya diperketat, tapi untuk orang lain. Dan kita nggak bisa sampai di level itu kalau kita belum ada ta'zim ini. Ta'zim ini akan lahir ketika kita kenal. Misalnya Bang Budi sama Bang Andri karena kebetulan kenal aneh, kalau kita ketemu di jalan itu kan bersapa ngobrol. Tapi kalau orangnya nggak kenal aneh, biasa aja lihat aneh. Bahkan kalau kita di pasar kesenggol, bodoh amat. Biasa. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang kenal kita, murid-murid kita, pasti kan mereka akan ta'zim, hormat. Kenapa? Karena mereka kenal. Kenapa para nabi dan rasul level taubatnya bisa sampai kepada awab? Karena mengenal, karena mereka para nabi dan rasul itu betul-betul kenal Allah. Maka ibroh dari level taubat ini, ya, kalau kita ingin mengupgrade level taubat, maka bekalnya adalah kenal Allah. Kita harus tahu siapa Allah. Kenali Allah. Allah punya nama, punya sifat, punya perbuatan. Ketika kita mengenal nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, otomatis akan melahirkan rasa cinta. Tadinya taubat karena takut nerakanya Allah, kita naik kepada level yang kedua, ya. Berangkat dari cinta, kita taubat kepada Allah, motifnya adalah rasa malu. Kenapa? Karena kita sudah mulai kenal Allah. Apa yang kita kenal? Kebaikan Allah, perbuatan Allah, nikmat Allah, ya. Membandingkan diri kita, ya, dengan nikmat pemberian Allah. Sehingga apa? Melahirkan rasa ketidakpantasan. Ya Allah, rasa-rasanya nggak pantas ya Allah.
hamba membalas kebaikanmu dengan kemaksiatan. Maka malu kepada Allah adalah bahan bakar kita untuk taubat. Lagi-lagi ternyata modalnya adalah ma'rifatullah, kenal Allah. Untuk mengupgrade level kepada level berikutnya, itu juga modalnya adalah ma'rifatullah, kenal Allah. Baik. Keluarga sekalian, jamaah para muhibbin yang saya cintai makan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut ya. Jangan tegang, minum dulu Bang Budi sama Bang Andri. Iya. Silakan, pada sambil minum. Baik. Maka kata beliau di sini, qalal ulama, berkata para ulama kita, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Jadi taubat itu wajib. Ya. Setiap dosa kita wajib kita taubati. Setiap maksiat kita wajib kita taubati. Kecil besar wajib kita bertobat kepada Allah. Termasuk apa? Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqin adami falaha thalathatu syurut. Nah, dari penjelasan beliau di sini, beliau memberikan kita isyarat bahwa dosa itu ada dua jenisnya. Ada dosa yang berkaitan dengan hak Allah, ada dosa yang berkaitan dengan hak sesama. Kalau berkaitan dengan hak Allah, syaratnya cuma 3. Makanya paling gampang taubat itu dalam agama Islam. Paling gampang untuk taubat kepada Allah itu dalam agama kita. Syaratnya cuma 3 doang. Pertama apa? Yang pertama dan yang paling utama adalah menyesal. Maka awal taubat itu dengan menyesal dulu. Nah, menyesal ini rukun utama, ya, fondasi utama dalam taubat. Jadi bukan cuma sekedar meninggalkan keburukan atau kemaksiatan itu. Karena kalau cuma sekedar meninggalkan, ada juga orang meninggalkan kemaksiatan bukan karena taubat, tapi karena kapok habis digebukin. Ya, ketahuan misalnya maling motor digebukin sama orang, nggak mau kenapa? Udah taubat bukan, kapok. Kapok digebukin, tak kapok masuk penjara. Apakah itu taubat? Oh belum, bukan taubat itu. Orang yang seperti ini ketika dia mendapatkan momentum berupa apa? Kesempatan. Nah, jadi apa yang pernah disampaikan oleh Bang Napi, kejahatan itu ada bukan karena ada niat. Sebenarnya ya nggak salah sepenuhnya, tapi nggak benar juga. Ya. Karena sejatinya orang yang mohon maaf, ya, seolah-olah dia nggak ada niat, tapi kemudian dia bisa terjatuh kepada kejahatan. Itu sebenarnya dia karena pada saat dia tobat itu bukan karena landasannya bukan karena menyesal, ya. Cuman sekedar meninggalkan. Maka orang yang seperti ini ya akan berpotensi terjatuh kepada, dia akan mengulangi, ya, kejahatan itu. Nah, maka taubat itu harus yang pertama dan yang paling utama menyesal dulu. Ya Allah, kenapa ya hamba bisa kemarin begitu? Nah, dari menyesal itu baru. Maka syarat yang pertama adalah menyesali dosa-dosa kita. An yandama ala fi'liha. Menyesal atas maksiat kita, atas dosa-dosa kita. Yang kedua, kata para ulama kita, an yuqli'a anil maksiat. Nah, itu syarat yang kedua, baru kita meninggalkan maksiat itu. Jadi setelah menyesali dosa-dosa kita, ya, setelah itu apa? Tinggalkan tuh dosa-dosa tersebut. Dan yang ketiga, bertekad wa an ya'zima ala alla ya'uda ilaiha abadan. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Jadi syarat tobat itu kalau berkaitan dengan hak Allah, dulu misalnya pernah judi, misalnya judi online. Dulu pernah, mohon maaf, khamar misalnya, mabuk-mabukan misalnya, itu kan berkaitan dengan hak Allah. Maka tobat dari dosa-dosa yang seperti ini, pertama menyesali dosa-dosa tersebut. Kemudian yang kedua, meninggalkan dosa maksiat tersebut. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, itu 3 syarat taubat kalau berkaitan dengan hak Allah. Kalau berkaitan dengan hak manusia, ini yang berat keluarga sekalian.
kita pernah fitnah saudara kita, bikin kabar hoax misalnya, atau kita bikin kabar bohong untuk menjatuhkan reputasi harga diri saudara kita. Dan hari ini banyak terjadi keluarga saya, dan mengerikan. Makanya saya itu malas buka buka berita, karena berita hari ini itu udah kayak warung ini, warkop ya, gosip-gosipan ya Allah ya. Ini berita atau gosip sih, kadang udah nggak bisa bedain mana khusus berita, mana tukang gosip. Hati-hati keluarga sekalian, karena berkaitan dengan hak manusia itu berat. Kita kalau pernah bikin kabar bohong, berita hoax untuk menjatuhkan harga diri saudara kita, hati-hati. Dosanya itu berat di sisi Allah. Bukan karena Allah nggak mampu mengampuni dosa-dosa kita, bukan. Allah itu maha pengampun ya, lagi maha penyayang. Hanya saja karena kebetulan berkaitan dengan hak manusia, maka dosa kita digantung oleh Allah sampai kita meminta dihalalkan oleh saudara kita. Sehingga di sini dijelaskan oleh para ulama kita, kalau dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, maka kata beliau, kata Sidi Syekh Muhammad Alam, kalau berkaitan dengan dosa manusia, syaratnya ditambah 1, ya, jadi 4. Apa itu? Minta dihalalkan. Kalau berkaitan dengan harta, kita pernah mencuri harta orang lain misalnya, kita pernah korupsi harta orang lain, maka taubat dari mengambil hak orang lain adalah mengembalikan semua harta yang pernah kita ambil. Misalnya kita pernah ngambil barang saudara kita ya, mencuri motor misalnya, itu harus dikembalikan. Paling ribet itu koruptor. Apalagi kalau dia ngambil harta kekayaan rakyat Indonesia, wah itu ribet. Makanya saya termasuk yang sepakat ya, peraturan yang memiskinkan para koruptor itu bagus sebenarnya. Yang penting hartanya kita lihat dulu, jangan sampai harta pribadi dia sudah bercampur dengan harta yang dia korupsi, kasihan juga. Ya, diambil harta miliknya kan kasihan juga, karena berkaitan dengan harta ini ketat, syariat kita itu ketat. Makanya harus harus diaudit, mana nih harta yang pernah diambil ya. Korupsi apa yang pernah dia diaudit. Sebatas itu yang dia ambil, maka itu disita, dikembalikan kepada negara. Terkesan kejam, tapi itu sejalan dengan syariat, sejalan dengan penjelasan para ulama kita. Kalau dosa yang berkaitan dengan harta ya, itu harus dikembalikan. Maka para koruptor anggap aja itu sedang lagi taubat ya, biarlah ambillah ya. Karena kalau kita nggak ridho ya berarti kita belum benar-benar taubat. Kalau hari ini kita belum mengembalikan harta yang pernah kita ambil ya, hak orang lain, maka kita akan dituntut di hadapan Allah. Mana pilih coba? Selesai di dunia atau pahala kita habis ludes di akhirat? Oh berat. Syukur kalau kita punya pahala. Kalau nggak ada pahala gimana? Berat ya. Udah nggak ada pahala, ya, banyak dosa pula tuh. Nah, udah banyak dosa, diambil pula dosa orang-orang yang pernah dia zolimi kan, selesai. Maka mendingan kita selesaikan di dunia. Ya. Dan itu pilihan para ulama kita, ya. Pilihan terbaik sebelum kita menyelesaikan di akhirat. Kalau kita pernah ngambil harta orang lain, kembalikan. Kembalikan bendanya, ya, seperti yang kita ambil, atau nilainya saja yang kita kembalikan. Ya, karena kebetulan misalnya motor atau benda yang kita ambil udah selesai, udah hilang, ya, udah nggak ada. Maka kita kembalikan senilai dengan harta itu misalnya. Ya, boleh. Makanya menyita aset koruptor itu ya sebenarnya bagus kalau kita lihat dari sisi ini, supaya nggak sakit hati banget. Rumahan itu masalahnya, kita menisbatkan rumahan nih, mobil aneh, susah taubatnya, padahal itu bagian dari rangkaian taubat sebenarnya. Itu kalau berkaitan dengan harta. Kalau berkaitan dengan harga diri gimana? Kita pernah fitnah saudara kita,
Maka kata para ulama kita, klarifikasi, tabayun. Kalau kita pernah memfitnah saudara kita di media sosial, Facebook, maka kita harus klarifikasi di media sosial. Tulis bahwa berita yang saya share dulu terkait si fulan itu semuanya bohong. Itu berita hoax yang saya buat sendiri. Klarifikasi. Sebagaimana dulu kita berani memfitnah saudara kita, maka kita juga harus berani bertanggung jawab untuk meluruskan bahwa berita itu tidak benar adanya. Makanya aneh itu sekarang males baca-baca berita. Sekarang itu berita pokoknya aneh-aneh. Termasuk apa? Ijazahnya Pak Jokowi dipermasalahkan. Ya, maka aneh itu males. Kenapa? Karena kita yang cuman sekedar baca terus terlintas di dalam hati kita, kena dosa jariah, bahaya. Benar salahnya kan kita juga belum tahu. Mendingan gak usah dibaca. Termasuk yang lagi heboh kemarin. Ya. Ada orang yang ngaku jadi pelakor. Ya Allah, huruf aneh bilang, ngeri kali ini berita-berita begini. Mendingan skip. Makanya aneh itu malas ya. Malas buka-buka yang begituan. Karena ya, minimal kita kecipratan jariahnya, dosa jariahnya, bahaya. Mendingan nonton Upin Ipin. Stres hilang, ketawa. Baik, nah itu. Kalau berkaitan dengan harga diri. Itu kalau kita pernah fitnah saudara kita. Mohon maaf, ada harga diri yang lain. Seperti apa? Ya, mohon maaf, berzina misalnya. Bagaimana dengan kasus yang seperti ini? Maka kata para ulama kita, ya bagus sebenarnya niat kita ya untuk mohon dimaafkan ya karena Pak saya pernah berzina dengan anak bapak. Itu kan niatnya bagus. Tapi kata para ulama kita, kalau ngomong seperti itu, wah kita selesai kita. Ya, dihajar, mudorotnya lebih besar. Maka mendingan nggak usah. Jadi kalau yang berkaitan dengan harga diri, kemudian kalau kita minta dihalalkan, mudorotnya lebih besar, bisa menimbulkan konflik, permusuhan, mendingan nggak usah, jangan. Ya. Kita taubat serius aja kepada Allah, ya, sembari kita tutup semua masa lalu kita, ya, termasuk dengan kenangan-kenangan itu, tutup semuanya. Nggak usah diumbar-umbar, apalagi diceritakan. Berat. Atau misalnya kita pernah gibah ya, saudara kita misalnya pas lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf ya si fulan kemarin saya habis gibahin ente. Woi, selesai itu ya. Bukan adu maaf-maafan, malah adu mekanik. Berantem. Gimana caranya itu? Mendingan jangan, kata para ulama kita. Kalau menimbulkan permusuhan, konflik, maka udah cukup aja minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Udah selesai begitu aja, nggak usah ditambah embel-embelnya. Apalagi kadang aneh itu suka heran, ada sebagian ya bukan jamaah ya, ada orang itu dia niat baik bersedekah ke ustadz misalnya. Ya. Tapi setelah itu dia bilang, ustadz ya, ini sedekah sebenarnya dari uang haram. Ya ngapain dibilang, nggak usah. Ya. Akhirnya ustadz itu kan jadi jengkel juga. Maka kalau kita mengabarkan sesuatu yang menimbulkan konflik, mendingan nggak usah. Atau menimbulkan fitnah, nggak usah. Ya. Misalnya ya, uang korupsi tadi, ya. Orang mau bilang apa money laundry kah, bodoh amat kita. Ya Allah, ini harta yang hamba dapat dari korupsi, ya Allah. Daripada malu kan ketangkep terus disita sama negara, ya kita jadi pelaku koruptor, mendingan kita bersihin dari sekarang. Allah, abah sedekah ya Allah. Boleh yang seperti ini, sedekah kepada fasilitas-fasilitas umum. Ya. Di berat keluarga sekalian. Kalau kita lihat ya betapa ribetnya untuk taubat yang berkaitan dengan hak manusia, ini berharap semoga kita tidak ada kaitannya dengan manusia ya. Berat dosa berkaitan dengan manusia itu berat. Maka semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk betul-betul menjaga ya
hubungan dengan sesama manusia, karena dosa yang berkaitan dengan manusia itu lebih ribet taubatnya daripada berkaitan dengan hak Allah. Baik keluarga sekalian, ini dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita langsung masuk kepada hadis-hadis yang bercerita tentang taubat.